Hai, berjumpa lagi dengan channel kami ABB Asep Braling Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Adik-adik semua, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Bapak pernah nih pergi ke peternakan ayam. Nah, di sana memang banyak ayam, tapi tempatnya juga bau ya, karena dari kotoran ayamnya sendiri itu membuat peternakan ayam itu menjadi bau, dan biasanya peternakan ayam dibangun jauh dari pemukiman warga. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, adik-adik, jadi ayam itu digunakan oleh manusia, biasanya digunakan untuk diambil telurnya dan dagingnya. Jadi ya, telur dan dagingnya dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk ayam potong biasanya itu dikonsumsi dagingnya, sedangkan petelur dikonsumsi telurnya. Nah, adik-adik semua, apakah kalian pernah ke peternakan ayam? Bagi kalian yang pernah, bagaimana keadaan perasaan kalian pada saat pergi ke sana? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang nilai-nilai Pancasila, dari sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa sampai yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, di sini ada permasalahan di keluarga Santi yang memiliki peternakan ayam. Bagaimana penduduknya itu mengeluh keberadaan peternakan ayamnya keluarganya Santi karena baunya itu ya adik-adik. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Kemudian yang Pancasila yang sudah kita pahami, yang di situ ada permusyawaratan dalam menyelesaikan masalah. Kalian bisa didiskusikan dengan teman-temanmu atau dengan orang tuamu. Nah, sekarang kita dengarkan pembahasan dari Bapak ya. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, Santi tadi berusaha supaya penduduk bisa menerima peternakan keluarganya Santi. Nah, pendapat adik-adik seperti apa nih? Kira-kira sikapnya Santi seperti ini ya. Santi seharusnya ya mengadakan bersama keluarganya itu bermusyawarah dengan warga setempat. Apa
yang menjadi solusi untuk masalah tersebut. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk bagaimana menurut adik-adik semuanya nih? Nah, seharusnya sikap penduduk juga bersama-sama keluarga Santi menyelesaikan masalahan yang ada. Jadi tidak hanya main gusur-menggusur peternakan keluarga Santi, apalagi jika itu merupakan suatu pekerjaan keluarga dari keluarga Santi. Jadi segala sesuatunya itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Nah, sama yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Yang pastinya harus mencari jalan keluar dengan bermusyawarah dengan masyarakat setempat. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, itu tadi ya, sama-sama mengadakan komunikasi dengan baik, dengan mengadakan musyawarah, kemudian mengadakan rembugan kalau dalam bahasa Jawa itu ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi jika sila keempat ini dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama adalah kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Nah, Santi tadi seharusnya tidak memaksakan keinginannya, tapi harus mencari solusi. Yang kedua yaitu dengan bermusyawarah. Contoh berikutnya adalah mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri atau pribadi, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah, ini ya adik-adik, berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Pernahkah adik-adik melihat patung yang berbentuk hewan seperti ini? Nah, itu terinspirasi karena hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Coba adik-adik kemarin sudah belajar membuat patung dari tanah liat kan? Atau dari plastisin yang kalian buat dari tepung terigu. Coba kalian buat adik-adik sebuah patung yang terinspirasi dari hewan. Boleh bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, itu dia adik-adik pembahasan kita di pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, dan tekan juga tombol like, lalu share, kemudian bye-bye.